Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Universitas Siliwangi, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman pendidikan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armiati Trijayanti dari kelompok 4 Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat. Tentunya di sini saya tidak sendirian, tetapi di sini saya bersama teman-teman saya. Maka dari itu, perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Elisa Salsabila, yang kedua ada Guntur Rizky Maulana, yang ketiga ada Wendy Rio Wijaya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasinya. Materi yang pertama dan kedua disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan, pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pemberdayaan perempuan. Menurut Nugroho tahun 2008, 1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif atau subjek agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, baik industri kecil maupun industri besar, untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Jadi, tujuan tersebut adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan itu dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi pemberdayaan perempuan. Menurut Jakia 2010, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking atau teman di belakang bagi suami, serta anggapan warga nulut neraka katut atau ke surga ikut ke neraka terbawa. 2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, misalnya keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menambah pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur. Selanjutnya, materi langkah-langkah pemberdayaan perempuan. Menurut Sulistiani 2004, tahap atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut. 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2. Tahapan transformasi, kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual.
kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang program-program pemberdayaan perempuan. Menurut Nugroho, terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan, yaitu pertama, penguatan organisasi kelompok perempuan di tingkat mulai dari kampung hingga nasional, seperti misalnya PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Dan yang kedua, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Dan yang ketiga, perlibatan kelompokan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha, skala industri kecil maupun industri yang sudah besar. Dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. Kali ini saya akan menjelaskan permasalahan program pemberdayaan perempuan. Masalah utama program pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas dan peran seorang perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Kemudian, terlalu banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya, perangkat hukum yang belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama bagi perempuan. Dan yang terakhir, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, indikator pemberdayaan perempuan. Yang pertama, adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin. Artinya, sarana yang ada harus mendukung untuk program-program pemberdayaan perempuan. Kemudian adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan serta pengajaran bagi diri mereka. Kemudian meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karir, bagaimana halnya laki-laki. Selanjutnya, adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Selain legislatif, bisa juga eksekutif ataupun bidang pemerintahan lainnya. Yang terakhir, peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan. Terima kasih.